Pinjam di sini bisa sampai 10 juta. Tenornya pun panjang, sampai dengan 12 bulan. Namun apakah pinjol ini rekomendasi ataukah tidak? Yuk simak selengkapnya pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini kita akan mereview salah satu pinjaman online yang mungkin sudah terkenal ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa melakukan pinjaman sampai 10 juta rupiah dengan tenor sampai dengan 12 bulan. Apa sih nama pinjol tersebut? Untuk pinjol tersebut bernama Dana Cicil Aku Laku. Nah, mungkin di antara teman-teman udah ada yang pernah melakukan pinjaman di Dana Cicil Aku Laku. Jadi pinjol ini berada di dalam aplikasi Aku Laku. Teman-teman bisa buka aplikasi Aku Laku dan kemudian pilih menu di bawah, menu keuangan. Nah, disinilah teman-teman bisa lihat di sini ada pinjaman online Dana Cicil Aku Laku. Dan di pinjol ini limit tertingginya sampai 15 juta rupiah. Apakah pinjol tersebut rekomendasi? Apakah pinjol tersebut bayar di awal gede banget? Ataukah gimana? Nah, nanti kita akan review ya teman-teman. Sebelumnya saya disclaimer, video ini dibuat semata-mata hanya untuk sekedar informasi dan menambah pengetahuan tentang pinjaman online. Dan tidak menganjurkan untuk melakukan pengajuan di pinjaman online manapun. Di sini teman-teman bisa pinjam mulai dari 4 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Dan untuk tenornya bervariasi. Untuk pinjaman mulai dari 8 juta sampai dengan 10 juta, tenor pinjamannya mulai dari 9 bulan sampai dengan 12 bulan. Kemudian untuk pinjaman 6 juta sampai dengan 7 juta, tenornya yaitu dari 6 bulan sampai dengan 9 bulan. Dan untuk yang pinjaman 4 juta sampai dengan 5 juta, tenornya hanya sampai 6 bulan saja. Oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman. Di sini untuk pinjaman 10 juta ya teman-teman. Di sini tenornya 9 bulan. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk rencana pelunasannya. Di sini kita harus membayar sebesar Rp1.421.000. Nah, di sini teman-teman bisa lihat setiap bulannya itu pembayarannya flat. Artinya tidak berbeda ya. Semuanya sama, tidak ada yang dibedakan. Karena menurut saya, pinjaman online Dana Cicil Aku Laku ini merupakan salah satu pinjaman online yang rekomendasi. Nah, selanjutnya bila kita ubah tenornya menjadi 12 bulan, berapakah cicilan per bulannya? Oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman. Nah, jika kita melakukan pinjaman 10 juta dengan tenor 12 bulan, maka cicilannya sebesar Rp1.133.000. Dan kembali saya mengingatkan teman-teman jangan sampai melakukan pinjaman di aplikasi ini karena takutnya tidak sanggup membayarnya. Oke, jika kita beralih ke pinjaman kecil ya teman-teman. Semisal di sini paling kecil yaitu antara 4 juta sampai dengan 5 juta. Dan di sini saya pinjam sebesar 5 juta. Di sini tenornya hanya sampai 6 bulan saja. Dan untuk rencana pelunasan per bulannya sebesar Rp1.007.000. Dan selanjutnya bila mana kita melakukan pinjaman sebesar 4 juta rupiah dengan tenor 6 bulan, rencana pelunasannya sebesar Rp806.000 per bulannya. Dan semua pembayarannya flat ya teman-teman, tidak ada yang berubah. Nah, jika kita pinjam 4 juta, maka uang yang diterimanya 4 juta. Tidak ada potongan biaya admin atau yang lainnya. Bahkan bila mana kita pinjam 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, bahkan sampai 10 juta, semuanya tidak ada potongan. Nah, enaknya pinjam di Aku Laku itu seperti itu ya teman-teman. Tidak ada potongan biaya admin. Nah, buat teman-teman, saya tidak mengharapkan teman-teman melakukan pinjaman yang besar-besar ya. Karena takutnya teman-teman tidak sanggup membayarnya. Jika memang butuh-butuh banget, teman-teman pinjamlah secukupnya. Dan jangan lupa teman-teman masukkan rekening penerima. Di sini teman-teman bisa menggunakan rekening apapun, kecuali e-wallet seperti Dana, GoPay, Oppo, dan yang lainnya. Untuk menambahkannya, klik aja rekening penerima.
Dan di sini saya sudah menambahkan rekening bank BCA. Untuk menggantinya, teman-teman bisa tambahkan rekening bank dan kemudian pilih bank yang ingin teman-teman gunakan. Nah, di sini lengkap banget ya teman-teman. Di sini ada BNC, Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, Agris dan yang lainnya. Di sini banyak banget. Bahkan Cbank pun bisa ya teman-teman. Nah, kita contohkan ya teman-teman untuk menambahkan rekening. Kita akan pilih menggunakan Cbank. Silakan teman-teman cari dulu Cbank-nya. Nah, kalau sudah ketemu silakan teman-teman langsung aja diklik seperti ini. Selanjutnya di bagian bawah ada nomor rekening. Silakan teman-teman masukkan nomor rekening Cbank teman-teman. Nah, kalau sudah, silakan di bagian bawah klik aja konfirmasi. Dan ingat, untuk rekening ini tidak bisa menggunakan rekening orang lain. Wajib menggunakan rekening atas nama kita sendiri. Nah, jadi itulah caranya untuk menambahkan rekening penerima ya teman-teman. Selanjutnya, jangan lupa untuk memilih tujuan pinjamannya. Teman-teman gak perlu bingung karena di sini sudah disediakan untuk pilihannya. Di sini ada konsumsi, pendidikan, biaya medis, liburan, pembayaran uang sekolah, produksi, dan operasi bisnis, ataupun yang lainnya. Teman-teman bisa pilih sesuai keinginan teman-teman. Karena di sini sifatnya bebas ya teman-teman. Contoh, saya pilih buat pendidikan. Tinggal dipindahkan aja. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan bila mana sudah yakin, teman-teman langsung aja klik ajukan pinjaman. Dan nanti mungkin teman-teman akan dimintai untuk mengisi data-data yang diperlukan. Pokoknya teman-teman wajib menyiapkan KTP. Tapi bang, pengajuanku selalu ditolak. Gimana dong? Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin selalu ditolak, teman-teman bisa gunakan link yang ada pada deskripsi video ini. Dan kemudian silakan masukkan kodenya. Besar kemungkinan disetujuinya 90%. Cuman kalau masih ditolak, besar kemungkinan itu dari data teman-teman atau dari emergency kontak. Bisa jadi emergency kontak yang teman-teman masukkan itu mereka memiliki pinjaman yang aktif. Jadi di setiap pinjaman online yang lain pun sama ya teman-teman. Jika teman-teman memasukkan emergency kontak yang memiliki pinjaman aktif atau bermasalah, memiliki riwayat pembayaran yang jelek, maka akan terdeteksi oleh OJK. Dan pengajuan teman-teman pun akan langsung ditolak. Kok bisa terdeteksi? Ya, besar kemungkinan terdeteksi karena dari nomor handphone yang teman-teman masukkan sebagai emergency kontak. Terus bila teman-teman KTP-nya masih statusnya pelajar, silahkan diperbaharui terlebih dahulu karena besar kemungkinan akan langsung ditolak. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini.